Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata wa na'imaha, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yurafiqun nabiyya fi hayatin li islami dinah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال Syekh Hasan Al-Basri الدين والأخلاق la dina liman la akhlaqa lah. Sadaqan Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Sadaqallahu Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adapun sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, azim wal ikraman kami yang pertama sekali kepada dewan juri yang kami muliakan. Seterusnya mengalir kepada para pendai, umumnya kepada ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kata musannif kitab Sulam Al-Munawwar yaitu Al-Alim Abdurrahman bin Muhammad As-Saghir Al-Akhbar. Apa kata beliau? Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Alam itu yang mana? Ma siwallah. Yang selain daripada Allah, itulah alam. Di antara alam yang berubah adalah kita manusia. Dan di antara manusia itu adalah kita para santri. Kita semua ini adalah santri. Dan inilah di antara makhluk Allah yang sudah berbeda. Inilah di antara makhluk Allah yang sudah berubah. Dan ini pula tema pembahasan yang akan kami paparkan lewat sebuah pidato yang telah kami beri judul Santri dulu versus santri sekarang. Teman-teman santri yang dimuliakan oleh Allah, guru dewan juri yang kami hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman santri sekalian yang sudah sudi menatap dan mendengar pidato saya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita semua di dalam musala ini, kelak pula Allah akan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman santri dewan juri yang kami hormati, hari ini kita berada di sebuah zaman yang semuanya telah berubah. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan tak dapat kita elakkan, sehingga bumi dipenuhi dengan barang-barang yang baru, dipenuhi dengan hal-hal yang baru yang mungkin dulunya tidak ada. Bumi ini telah disulap menjadi indah menawan dengan gunung-gunung tinggi yang menjulang, kemudian dihiasi dengan lampu yang berkedap-kedipan, indah waktu mata memandang. Rupanya bukan cuma bumi yang berubah, santri pun berubah. Bukan cuma hutan yang disulap menjadi kota yang maju, daya pun kini telah berubah fungsinya. Dulu daya dapat mencetakkan generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Qur'ani, tapi sekarang nampaknya tak mampu lagi. Saudaraku, dari perubahan inilah
kemudian menampakkan perbedaan antara santri zaman sekarang dengan santri zaman dulu. Teman-teman santri yang dimuliakan oleh Allah, guru pemudi yang kami hormati, tahukah kalian apa yang dapat membedakan kita santri zaman sekarang dengan santri zaman dulu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada, biar saya yang kasih tahu. Bedanya santri zaman sekarang dengan santri zaman dulu itu banyak banget. Di antaranya, santri zaman dulu mereka mencari ilmu untuk mendapatkan keberkahan. Yang mereka fokuskan, yang mereka pikirkan, bagaimana ilmu yang sudah dimiliki diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bagi mereka tidak apa-apa ilmu yang mereka miliki sedikit, asalkan ilmu itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bagi mereka tidak apa-apa kitab yang mereka pelajari merupakan kitab yang kecil-kecil, asalkan ilmu yang didapatkan dari kitab tersebut diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kalau santri zaman sekarang, bukan keberkahan yang mereka cari. Terus mereka mencari apa? Mereka mencari viral, mencari nama, mencari banyak, mencari sanjungan dan pujaan dari kalangan manusia. Bahkan ada sebahagian santri mencari ilmu Allah Ta'ala untuk mendapatkan fulus. Apa kata mereka? Gak ada fulus, mampus. Oh, kalau permasalahan kemanfaatan ilmu yang dia miliki, keberkahan ilmu yang dia miliki, itu bukanlah perkara yang penting bagi mereka. Hadirin sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah, guru pemudi yang kami hormati, lupakah kita dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala yata'allamahu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamati ya'ni rihaha. Barang siapa yang mencari sesuatu ilmu seharusnya untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala, tapi dia mencari ilmu untuk mendapatkan harta benda dunia, maka ia tidak akan dapat mencium harumnya bau surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Ada seorang santri berkata kepada Ustaz, Ustaz, jangan asal ngomong ya. Kami santri zaman sekarang mencari ilmu karena Allah Ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan Allah Ta'ala. Kami sangat peduli dengan keberkahan ilmu. Memang itu yang kami cari. Jadi jangan asal nuduh. Teman-teman santri yang dimuliakan oleh Allah, guru pemudi yang kami hormati, bukankah setiap sesuatu itu ada tandanya? Jangankan yang lain, mau mati ada tandanya, mau kiamat ada tandanya. Begitu pula dengan kita santri. Santri yang mencari keberkahan ilmu ada tandanya. Santri yang mencari pintar, mencari sanjungan dan pujaan dari kalangan manusia juga ada tandanya. Terus tandanya di mana tuh guru sekalian? Tandanya santri yang mencari keberkahan ilmu, ia sangat-sangat memuliakan, menghormati dan beradab kepada gurunya. Ia lebih fokus bagaimana dia dapat menyenangkan hati gurunya daripada membahayakan dirinya sendiri, walaupun dirinya itu menderita. Inilah tandanya, wahai saudaraku. Maka tidak heran kalau kita membaca kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi pada santri-santri zaman dulu, seperti yang terjadi di Gondor. Diriwayatkan Kiai Haji Imam Dardashi, beliau adalah merupakan trimurti pendiri Pondok Pesantren Darussalam Lirboyo Ponorogo. Dikisahkan bahwa beliau bisa mengajar 2 lokal dalam satu waktu. Bagaimana caranya? Tubuhnya pada satu lokal, sementara satu lokal lagi beliau mengada dengan meletakkan pecinya saja. Ya, pecinya saja. Muridnya semuanya pada takut, terdiam tanpa bicara. Begitulah akhlak santri zaman dalam menghormati gurunya.
Ada juga kejadian di Sidogiri. Di Sidogiri ada seorang kiai yang sangat alim, namanya ialah Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan, di saat beliau menuntut ilmu di Sidogiri, beliau tidak mau bermukim di sana, tapi beliau memilih bermukim di Winongan yang jaraknya 17 km dengan tempat beliau menimba ilmu. Di saat beliau menempuh perjalanan daripada Winongan ke Sidogiri untuk menimba ilmu Allah, beliau sempat menghatamkan surat Yasin sebanyak 41 kali. Subhanallah. Alasan kenapa beliau tidak mau bermukim di Sidogiri, kenapa? Karena beliau takut melakukan hal-hal yang tercela di tempat gurunya, di tempat beliau menimba ilmu. Begitulah beliau menjaga adabnya dengan gurunya. Saking seperti zaman dulu, mereka memang betul-betul mencari keberkahan ilmu lewat jalan memuliakan dan menghormati kepada gurunya. Dan mereka paham apa yang telah disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Man la adaba la ilmalah. Santri yang tidak memiliki adab, maka ia tidak akan dapat mendapatkan ilmu. Dalam redaksi yang lain, beliau juga mengatakan ad-dinu wal akhlaq la dina liman la akhlaqalah. Agama adalah merupakan akhlak. Tidak memiliki agama bagi orang yang tidak memiliki akhlak. Saudaraku sekalian, ini zaman adalah zaman yang maju, zaman yang berkembang, tapi sayang majunya dari sisi dunia, sementara akhirat semakin mundur. Terang dari sisi dunia, sementara akhirat semakin gelap. Kemunduran dan kegelapan tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang awam, orang-orang berilmu pun didera oleh kemunduran dan kegelapan. Teman-teman santri, dewan juri yang kami hormati, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat potongan tubuhmu, tidak melihat statusmu itu sekarang apa, tidak melihat harta yang kamu miliki itu berapa, tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kebaikanmu. Hadis riwayat Muslim. Maka oleh karena itu kami ingin mengajak kepada saudaraku sekalian, berhentilah kalian bersembunyi di balik statusmu seorang pesantren, di balik namamu seorang santri. Karena yang membuat kamu kuliah bukan karena nama dan yang besarmu Darul Huda. Karena yang membuat kamu punya nilai di hadapan Allah Ta'ala bukan karena kamu seorang santri, bukan karena kamu bisa membaca kitab dan mengerti isi, tapi akhlakmu, cintamu kepada gurumu dan kawanmu, itulah yang dapat membuat kamu punya nilai di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai kemajuan masa membuat kita jadi lupa yang bahwa tujuan utama kita menuju ke pesantren ialah untuk menyelamatkan diri kita sendiri, untuk mencari jalan selamat. Jangan sampai setelah kita memasuki pesantren justru kita membuka jalan-jalan untuk menuju neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Teman-teman santri yang dimuliakan oleh Allah, guru pemudi yang kami hormati, dari sekian banyak kata yang sudah dapat saya sampaikan, yang dapat kita ambil kesimpulannya ialah tujuan utama kita dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan keberkahan Allah Ta'ala. Ingat dan ketahuilah wahai saudaraku, sedikit tapi barakah itu lebih baik daripada banyak namun tidak barakah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi